Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya banggakan, peserta upgrade talking skills. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi literasi tentang menulis jurnal. Saya berharap dan saya rasa saudara sekalian tidak terlalu asing dengan apa itu jurnal. Mungkin ketika mengerjakan tugas dari dosen-dosen dalam perkuliahan, saudara juga pernah membuka atau merujuk artikel tulisan yang ada di jurnal ilmiah. Nah, saudara sekalian, yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, dalam pelatihan menulis ini adalah menulis artikel jurnal. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah jurnal ilmiah. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan apa saja artikel yang bisa dimuat di dalam jurnal ilmiah. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan lebih detail masing-masing dari artikel itu. Nah, saudara sekalian, saya mulai. Jurnal ilmiah itu adalah tempat untuk mempublikasikan atau menerbitkan karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel. Nah, artikel dalam hal ini yang pertama adalah artikel konseptual, kemudian yang kedua adalah artikel hasil penelitian, dan yang ketiga adalah review atau ulasan suatu buku. Nah, di antara tiga jenis artikel ini, yang paling ringan adalah review buku. Oleh karena itu, saya walaupun dalam paparan PowerPoint saya review buku itu nomor 3, tetapi saya akan membahasnya terlebih dahulu karena paling pendek pembahasannya. Artikel review buku itu adalah satu artikel yang memuat ulasan atau penilaian kita terhadap suatu buku yang belum lama terbit. Nah, yang dimaksud belum lama ini adalah kisaran maksimal 3 tahun dari saat kita menulis. Jadi kita bisa menulis buku yang benar-benar baru terbit, misalnya terbit hari kemarin, minggu lalu, bulan ini. Bisa juga yang masih tahun ini, sudah agak lama tetapi masih tahun ini sampai dengan sekitar 3 tahun. Kenapa? Karena 3 tahun itu dianggap belum terlalu lama. Nah, review buku ini adalah berguna untuk memberitahu kepada pembaca jurnal adanya isi suatu buku, apakah buku itu bagus atau banyak kekurangannya. Nah, review sendiri saya kira sudah sangat familiar di telinga kita, terutama karena sejak banyak transaksi jual beli online, kita mengenal kata review itu misalnya untuk penilaian barang, produk, atau penilaian toko yang ada di dalam platform-platform digital. Nah, kalau kita misalnya membeli sesuatu dari Tokopedia misalnya, Bukalapak, Lazada, nah maka kita diminta untuk memberikan review atas produk yang kita beli, juga atas toko yang kita belanjai. Nah, di situ kita boleh memberikan ulasan berupa penilaian, baik dengan simbol maupun dengan kata-kata. Kalau dengan simbol misalnya dengan bintang, kalau jelek bintang 1, bagus sekali bintang 5, ya lumayan bagus bintang 3.
Dengan kata-kata kita juga bisa. Nah, semacam itu review buku juga dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah penting untuk membeli atau membaca buku yang review atau tidak. Nah, review buku juga merupakan salah satu cara mengapresiasi suatu buku yang ditulis oleh orang lain. Apa isinya? Nah, ini review buku itu kurang lebih, kita bisa menulis review buku itu kurang lebih 3 halaman saja. Nah, ini maka saya sebut ringan karena jumlah halamannya biasanya tidak banyak, tetapi cukup padat. Nah, apa saja yang perlu kita tulis dalam hal review buku? Yang pertama adalah identitas buku. Identitas itu judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya mana, penerbitnya apa, dari kota mana penerbit itu, kemudian tahun berapa terbitnya. Nah, itu namanya identitas buku. Kemudian di dalam review buku ini, di review buku itu selain identitas, kita juga bisa untuk bisa menulis review buku, pertama kita sudah menulis identitas, kemudian kita harus baca daftar isinya dan sinopsis. Sinopsis itu biasanya ada di sampul paling belakang, sampul cover belakang. Kadang-kadang juga ada di depan, bukan di cover, tetapi di halaman-halaman awal. Ada kata pengantar dan sebagainya. Di situ ada sinopsis. Baca daftar isinya, sudah kemudian baca sinopsisnya, tentu sudah ada gambaran apa kira-kira isi buku itu. Nah, tetapi itu belum cukup. Kalau kita mau menulis review buku, kita harus membaca utuh bukunya. Nah, setelah itu kemudian kita mulai menulis. Nah, mulai menulis, setelah kita membaca secara utuh buku itu, kita ungkapkan apa yang menarik dari buku ini. Jadi kita ungkapkan sisi menariknya, misalnya cara penyampaiannya, bahasanya, isi materinya dulu. Materi itu menarik karena ada yang baru, yang penulis-penulis lain belum pernah membahas. Misalnya seperti itu, informasinya sangat up to date, kemudian misalnya lagi sangat membantu dalam memberikan informasi suatu bidang, suatu bidang keilmuan sesuai dengan isi buku itu. Nah, kemudian setelah menguraikan sisi menariknya, kita juga bisa menyampaikan ini buku ditulis dengan teknik seperti apa. Apakah menggunakan teknik yang kronologis, kronik begitu, ataukah menggunakan gaya bahasanya juga bisa, setelah selain alurnya tadi kronologis, itu juga gaya bahasanya itu apakah bahasa yang sangat berat, yang penuh dengan istilah-istilah ilmiah, atau gaya bahasa populer yang mudah dimengerti, kemudian cara penyampaiannya itu kaku atau mengalir sehingga enak dibaca. Nah, itu kita bisa membuat penilaian di situ, menyampaikan style, ya, gaya dari buku itu. Kemudian setelah itu kita beri penilaian. Menurut kita buku ini penting atau biasa saja. Nah, kata-kata biasa saja di sini itu juga bisa didukung oleh argumentasi, misalnya bahwa yang ditulis oleh buku ini sebenarnya sudah pernah ditulis oleh orang lain, hanya diramu lagi dengan bahasa yang lebih enak dibaca. Misalnya seperti itu, misalnya memang enak dibaca. Kalau misalnya memang tidak enak dibaca, ya Anda bisa mengatakan bahwa buku ini misalnya terlalu berbelit-belit, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa Anda sampaikan, kemudian buat kesimpulan. Nah,
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya recommended atau tidak untuk dibaca, dirujuk, dibeli. Nah, seperti itu. Nah, ini menurut saya untuk para pemula, misalnya mahasiswa yang belum pernah menulis artikel berat, menulis review buku itu bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, itu adalah review buku. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang artikel yang berat yang tadi saya sebut dengan artikel konseptual dan artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian dan artikel konseptual memiliki beberapa kesamaan, yaitu di dalam strukturnya, kemudian di dalam penyampaian bahasa yang dipakai. Bahasa jurnal tentu karena ini adalah alat untuk atau sarana untuk publikasi ilmiah, syarat dengan istilah-istilah ilmiah yang juga syarat dengan rujukan. Nah, jadi tulisan ilmiah itu salah satu ciri-cirinya itu adalah banyak referensi yang dipakai dan dicantumkan. Beda dengan tulisan populer seperti isai itu nggak perlu ada daftar pustakanya, tidak perlu ada footnote-nya. Sedangkan tulisan jurnal ilmiah itu otomatis harus mencantumkan referensi di daftar pustaka maupun di dalam perhalaman. Nah, cuma ini bisa berbeda antara satu jurnal dengan jurnal lain. Ada yang mensyaratkan memakai footnote atau catatan kaki, ada juga yang memilih memakai body note atau catatan tengah, dan ada juga endnote atau catatan akhir. Nah, itu masalah teknis. Sekali lagi bahwa struktur penulisan antara artikel konseptual dengan artikel hasil penelitian itu hampir sama, cuma beda di satu bagian, yaitu kalau di artikel hasil penelitian harus ada metode penelitian. Sedangkan pada artikel konseptual itu tidak perlu ada metode penelitian karena memang bukan hasil penelitian. Nah, saya jelaskan dulu apa itu artikel konseptual. Artikel konseptual adalah artikel yang membahas suatu konsep tertentu. Biasanya kita membahas konsep itu karena menganggap penting bahwa konsep ini untuk dibahas di atau diterapkan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal hukum, maka artikel konseptual itu bisa berisi tentang tawaran konsep yang menurut kita penting untuk diterapkan dalam penegakan hukum misalnya. Jadi bisa sebuah konsep yang sekarang belum berlaku, tetapi menurut kita penting untuk diberlakukan ke depan. Nah, dalam ilmu pengetahuan. Nah, artikel yang dibuat atas dasar suatu penelitian, sehingga ini semacam laporan penelitian dalam bentuk mini. Saya katakan mini karena kadang-kadang pada umumnya penelitian itu diwujudkan dalam bentuk laporan yang tebal. Misalnya kita membuat skripsi, tesis, atau disertasi. Tesis itu dibatasi minimal 60 halaman.
skripsi itu 60 halaman, kemudian tesis pada umumnya 100 halaman. Disertasi itu ada 100, 300, maksimal 500 halaman. Nah, itu kan tebal sekali. Nah, sedangkan space bagi artikel di jurnal ilmiah itu rata-rata 15 sampai 20 halaman. Jadi bisa dikatakan kalau kita melakukan suatu penelitian, misalnya untuk skripsi atau tesis atau disertasi, maka kita bisa kutip sedikit dari laporan tesis itu menjadi artikel jurnal. Misalnya kita dalam tesis atau skripsi membuat 3 rumusan masalah. Nah, kita ambil 1 rumusan masalah saja, kita tulis jadi jurnal, maka itu bisa dikatakan sebagai artikel hasil penelitian. Jadi biasanya kalau mahasiswa S2, S3 itu sebelum lulus, mereka harus mensubmit atau mengirim artikel sampai terbit di jurnal, sehingga ketika lulus mereka sudah punya publikasi di jurnal. Nah, biasanya itu diambilkan dari sebagian isi tesis atau disertasinya. Saya sendiri disertasi saya sudah saya kembangkan menjadi 2 artikel jurnal yang terbit di jurnal nasional terakreditasi, 1 dalam bahasa Indonesia, yang 1 dalam bahasa Inggris. Nah, itu contoh dari artikel hasil penelitian. Strukturnya bisa dimulai dari judul pertama. Kalau kita menulis artikel baik hasil penelitian maupun artikel konseptual, maka yang pertama ditulis adalah judul. Nah, judul ini nanti di bawahnya diikuti nama penulis. Nama penulis itu kalau sendirian, ya cukup ditulis sendiri. Tetapi kalau Anda mendapat bimbingan dalam menulis artikel, misalnya yang Anda kirim ke jurnal itu adalah sempalan bagian dari naskah skripsi, dan dalam menulis skripsi itu Anda dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, Anda bisa mencantumkan nama dosen pembimbing itu sebagai penulis kedua. Nah, kalau Anda menulis rame-rame dengan teman-teman, misalnya 3 orang, 4 orang, nah maka di situ juga dituliskan nama semua penulisnya. Nah, nanti ada penulis ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, begitu kemudian setelah nama penulis, di bawahnya itu ada bagian yang namanya abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari naskah yang kita tulis. Nah, karena ringkasan biasanya oleh jurnal, pengelola jurnal itu dibatasi. Ada yang membatasi maksimal 300 kata, ada yang cuma 150 kata. Nah, jadi kalau Anda menulis jurnal, bagaimana menulis abstraknya, itu lihat selingkungnya. Apa itu selingkung? Selingkung adalah peraturan yang dibuat oleh pengelola sebuah jurnal yang harus ditaati oleh para penulisnya. Termasuk dalam hal ini biasanya mengatur jumlah kata di dalam abstrak. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah abstrak adalah pendahuluan. Pendahuluan ini kalau di dalam skripsi, tesis, dan disertasi itu sama dengan latar belakang. Latar belakang kenapa kita menulis judul itu. Apa menariknya judul itu sehingga perlu ditulis, nah itu ada di dalam pendahuluan. Nah, pendahuluan itu bobotnya 15%. Kemudian setelah pendahuluan ada bagian kajian pustaka. Ini sama antara artikel konseptual maupun hasil penelitian. Nah, kemudian apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka adalah berisi tentang
kutipan topik yang kita bahas dalam pandangan para ilmuwan, juga dalam hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Jadi misalnya saya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, maka apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Kemudian apa saja jenis-jenisnya, kemudian siapa saja yang pernah meneliti soal KDRT ini, apa hasilnya, kemudian apa yang belum mereka hasilkan yang kemudian akan Anda tulis. Nah, itu ada di dalam kajian pustaka. Selanjutnya, setelah kajian pustaka, kalau kita menulis hasil penelitian, maka kita harus menuliskan metode penelitiannya, yaitu cara yang kita lakukan dalam meneliti sehingga menghasilkan karya ini. Nah, maka di dalam metode penelitian menjadi sangat penting untuk mempertanggungjawabkan kepada pembaca, untuk memberitahu pembaca bahwa tulisan ini betul-betul dihasilkan melalui satu cara yang ilmiah, yaitu metode penelitian. Nanti saya bahas lebih lanjut. Kemudian kalau di artikel konseptual itu tidak perlu, karena sekali lagi bukan hasil penelitian. Maka di artikel konseptual setelah kajian pustaka bisa langsung pembahasan. Nah, sedangkan di artikel hasil penelitian, pembahasan itu diletakkan setelah metode penelitian. Kemudian setelah pembahasan untuk sama baik yang hasil penelitian maupun artikel konseptual, selanjutnya ditulis kesimpulan dan saran. Saran juga kadang disebut dengan rekomendasi. Kemudian terakhir, dua-duanya harus mencantumkan daftar pustaka, yaitu semua sumber yang kita pakai, yang kita rujuk dalam menulis artikel tersebut. Nah, lebih lanjut saya akan membahas lebih detail tentang judul sampai dengan kesimpulan. Nah, dalam hal ini saya akan membahas judul, bagaimana cara menulis judul artikel dalam jurnal ilmiah. Yang pertama, judul itu sebaiknya tidak terlalu panjang. Nah, kadang-kadang kita membaca judul disertasi itu panjang sekali, sampai 4 baris, 5 baris. Saya beberapa kali mengikuti ujian disertasi yang judulnya panjang sekali. Nah, beda dengan disertasi, dengan tesis, dengan skripsi yang boleh panjang-panjang. Nah, untuk artikel jurnal sebaiknya pendek. Ada yang membatasi maksimal 14 kata. Ada juga yang 12 kata. Nah, kemudian kalau ada yang panjang-panjang, misalnya mencantumkan lokasi, mencantumkan studi kasus, nah itu bisa ditaruh di dalam anak judul. Apa itu anak judul? Anak judul adalah judul tetapi dibuat terpisah dari judul utama, lalu dipakai kurungan, kurung buka, kurung tutup. Saya contohkan, ini misalnya Anda melakukan penelitian pernikahan online bagi penderita COVID-19 yang diisolasi. Nah, kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam, di bawahnya ditulis studi kasus di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Misalnya seperti itu, karena kepanjangan kalau ditaruh semua. Nah, itu namanya anak judul, tadi studi kasus di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Nah, kemudian cara menulis judul artikel ilmiah, yang pertama ditulis dengan bahasa yang formal. Formal di sini artinya bahasa yang baku, yang terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa alay,
Misalnya apa ya? Ya bahasa yang kita kenal sekarang, mager, kemudian kepo, itu kan belum masuk KBBI. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan istilah-istilah yang tidak terdaftar dalam KBBI dan itu penting, bahkan itu menjadi topik apa namanya utama, misalnya kita menulis tentang satu hal dari istilah lokal suku tertentu, maka boleh saja. Nah, itu dengan cara tulisannya dibuat miring atau italik. Nah, kemudian dapat menggambarkan secara jelas isi artikel. Artinya di sini judul itu harus informatif, bisa memberitahu isi artikel ini apa. Jadi judulnya itu yang sesuai. Maka tidak boleh membuat judul yang kelihatannya yang tidak menggambarkan isi artikel. Nah, ini bedanya antara artikel ilmiah dengan artikel dengan cerpen misalnya. Kalau cerpen Anda boleh berekspresi, boleh bebas membuat judul suka-suka Anda. Mau dengan yang mellow, yang bombastis, yang hiperbolis, dibesar-besarkan, mau yang puitis, mau dengan satu kata, mau dengan bahkan dengan tanda aja, kayak seperti film tanda tanya itu kan cuma simbol saja, tidak ada kata-katanya, itu bebas kalau fiksi. Tetapi kalau untuk karya ilmiah, judul itu harus mencerminkan isi. Nah, jadi untuk apa? Agar pembaca tidak menebak-nebak. Nah, kalau cerpen boleh saja apa namanya? Karena cerpen itu kan hayalan. Nah, berbasis hayalan. Nah, hayalan itu tidak harus menggambarkan isi dari cerpen. Judulnya boleh terserah. Nah, di dalam judul artikel itu harus informatif, artinya bisa menginformasikan apa isi artikel itu, dan juga komprehensif. Komprehensif itu mewakili judul artikel, mewakili isi artikel, jadi tidak sepotong-sepotong. Nah, sepotong-sepotong itu misalnya cuma mengambil 2 patah kata. Sebenarnya artikel itu menjelaskan tadi tentang pernikahan online bagi penderita COVID. Tetapi yang ditulis hanya pernikahan online begitu saja. Nah, itu maka tidak komprehensif karena tidak menjelaskan ini artikel menggunakan perspektif apa, tidak menjelaskan pernikahan online itu dikaji dengan sudut apa namanya, dengan dihubungkan dengan konteksnya apa begitu. Nah, kalau di sini kan jelas, misalnya tadi saya buat judulnya itu pernikahan online bagi penderita COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, isolasi gitu. Itu kan jelas konteksnya. Komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh. Jadi tidak sepotong-sepotong. Kalau cuma COVID-19, judulnya COVID-19, ya memang ada bahasan tentang COVID-19, tetapi kan bukan itu topiknya. Topiknya adalah pernikahan online bagi penderita COVID-19. Tapi kalau judulnya hanya COVID-19, nah itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan isi artikel sehingga tidak komprehensif. Dengan demikian tidak memenuhi syarat judul yang baik. Nah, kemudian judul artikel itu juga sebaiknya menarik perhatian. Menarik perhatian itu artinya di situ menggambarkan adanya persoalan yang layak dibahas, bukan persoalan yang biasa-biasa saja. Seperti tadi, pernikahan online bagi penderita COVID-19 yang sedang isolasi. Itu menarik. Kenapa? Karena belum banyak, karena orang ingin tahu gimana sih hukumnya. Oh iya ya, sekarang kan sedang banyak COVID dan sebagian penderita COVID kan harus isolasi mandiri. Boleh nggak ya nikah online bagi mereka? Nah, seperti itu artinya ada unsur kemenarikan. Nah, kemudian saya akan memberi sedikit contoh untuk contoh judul artikel. Ini dari tulisan yang saya buat. Dua tulisan bukan terakhir ya. Terakhir saya masih ada lagi di jurnal
internasional. Nah, ini yang di jurnal nasional tahun 2018 dan 2017. Ini bahasa Inggris, the violation on women's right in the unilateral divorce in Sasak community from a feminist legal theory. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya, pelanggaran hak-hak perempuan dalam perceraian sepihak di masyarakat Sasak ditinjau dari perspektif teori hukum feminis. Nah, itu tidak terlalu panjang tapi komprehensif. Kemudian judul artikel saya yang tahun 2017, ini dua-duanya adalah sempalan dari disertasi, praktek perceraian sepihak pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Jadi artikel ini, judul ini menggambarkan bahwa yang saya tulis adalah apa itu namanya, praktek perceraian sepihak. Seperti apa prakteknya? Kemudian saya mencontohkan judul artikel yang merupakan artikel konseptual. Ini yang saya beri warna hijau adalah artikel konseptual. Optimalisasi perlindungan perempuan melalui pemidanaan terhadap pelaku perceraian sepihak. Nah, ini adalah sebuah tawaran bahwa sebaiknya di masa depan pelaku atau orang suami yang menceraikan istrinya secara sepihak, yaitu tidak melalui pengadilan, itu sebaiknya dipidanakan. Nah, itu adalah konsep yang sedang saya tawarkan kepada pembaca, bahwa penting ke depan untuk melakukan kriminalisasi atau mempidanakan pelaku perceraian sepihak yang selama ini tidak ada aturannya, tidak ada sanksi secara hukum, sehingga ketika orang melakukannya tidak merasa bersalah karena tidak ada hukuman misalnya. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini yang saya buat ini adalah dari tulisan seseorang yang saya review di sebuah jurnal di Perguruan Tinggi Kalimantan. Saya kebetulan reviewer di 4 jurnal nasional. Nah, salah satunya yang terbaru yang baru saya review itu judulnya Urgensi Pengaturan Pernikahan WNI yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dengan warga negara asing. Nah, artikel ini disebut konseptual karena selama ini hukum Indonesia, baik hukum perkawinan maupun hukum kependudukan, itu tidak mengatur tentang perkawinan WNI yang berstatus PNS dengan warga negara asing. Padahal perkawinan itu bisa menimbulkan banyak akibat hukum, antara lain misalnya adalah adanya tunjangan keluarga. Jadi kalau seorang suami itu WNI, kemudian punya istri WNA, nah kalau dalam undang-undang kepegawaian, suami yang berstatus sebagai PNS itu menimbulkan hak bagi tunjangan keluarga bagi istri dan anak-anaknya. Nah, maka timbul pertanyaan, kalau istrinya itu warga negara asing, apakah dia pantas menerima tunjangan yang itu berasal dari uang negara, padahal dia itu warga negara asing. Nah, karena aturannya belum ada, maka menurut penulis yang saya review ini, sebaiknya itu diatur agar jelas, agar ke depan lebih jelas peraturannya. Misalnya tadi warga negara asing yang merupakan istri atau suami dari WNI PNS tidak berhak mendapatkan tunjangan dari APBN, misalnya seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah judul, saya akan membahas tentang abstrak. Tadi sudah saya singgung. Abstrak adalah ringkasan dari isi artikel yang jumlah katanya dibatasi oleh redaksi. Nah, karena dibatasi, maka
kita harus betul-betul bisa memilih kalimat mana yang akan kita taruh di dalam abstrak. Nah, abstrak biasanya ditulis dalam bahasa internasional. Kalau tulisan kita berbahasa Indonesia, maka abstraknya berbahasa Inggris. Atau sebaliknya, kalau tulisan kita berbahasa Inggris, abstraknya berbahasa Indonesia. Nah, itu karena kalau terbitnya di Indonesia. Kalau terbitnya di luar negeri, lain lagi. Nah, tapi kalau di Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga redaksi yang mensyaratkan abstrak itu langsung dalam dua bahasa. Artikelnya berbahasa Indonesia, abstraknya berdua, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Nah, apa saja yang perlu dimuat di dalam abstrak? Yang pertama, tujuan. Nah, biasanya abstrak artikel jurnal itu dimulai dengan tulisan ini bertujuan untuk. Nah, itu satu kalimat saja. Misalnya tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek perceraian sepihak pada masyarakat Sasak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi cukup satu kalimat, kemudian latar belakang. Latar belakang itu kenapa kita perlu menulis itu. Nah, itu juga cukup satu kalimat. Nah, kemudian setelah itu metode penelitian. Metode penelitian maksimal 2 kalimat. Kemudian setelah metode hasil penelitiannya apa, 1 kalimat. Kemudian kesimpulannya apa, itu juga 1 kalimat. Nah, itu sudah panjang. Nah, kalau dibatasi 150 itu ada yang di-cut lagi. Biasanya hasil penelitiannya tidak dicantumkan. Yang dicantumkan hanya tujuan dan latar belakang. Kemudian hasilnya seperti apa, baca sendiri secara lengkap. Berikutnya saya memberikan contoh abstrak yang saya buat. Ini sengaja saya beri warna yang berbeda-beda. Nanti Anda bisa membaca secara detail di dalam PowerPoint, karena di PowerPoint yang tampil ini terlalu kecil hurufnya yang bisa ditampilkan. Nanti bisa dibaca di PowerPoint versi bukan tayangan. Nah, yang saya beri warna merah itu adalah latar belakang. Nah, jadi style dari masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Kebetulan yang menerbitkan artikel saya ini menggunakan style model di mana latar belakang ditaruh duluan, setelah itu baru tujuan. Nah, yang merah ini yang pertama itu latar belakang, kemudian nah ini tujuan itu ada di dalam kalimat yang warnanya agak ungu, agak apa ini warnanya ya? Merah agak ungu. Nah, kemudian untuk metode penelitian itu ada di yang warnanya hijau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diambil dari responden dan narasumber melalui teknik wawancara mendalam dan observasi non-partisipatoris. Jadi cuma 2 kalimat. Setelah itu, setelah metode, kemudian langsung hasil penelitian. Nah, ini hasil penelitian saya tulis dalam 1 kalimat, tetapi menggunakan beberapa titik 2 sehingga 4 memakan 3,5 baris. Nah, ini contoh abstrak, ringkas sekali. Ini sudah bisa menggambarkan, sudah membantu pembaca untuk mendeteksi untuk meraba apa isi artikel yang secara keseluruhan jumlahnya itu 27 halaman. Kemudian selanjutnya saya akan bahas pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini yang harus ada, pendahuluan itu kalau di skripsi namanya latar belakang. Nah, di pendahuluan itu pertama kita harus memaparkan masalah. Apa masalah yang sedang kita bahas? Nah, masalah itu bisa disebut masalah itu kalau
cara menemukan masalah atau cara mendeskripsikan masalah itu adalah dengan pertama memaparkan idealitas atau apa yang seharusnya, karena kita sedang bicara hukum, apa sih yang seharusnya menurut hukum. Nah, kemudian apa sih kemudian bagaimana sih yang kita temui dalam realitas, dalam kenyataan. Nah, dengan cara begitu maka kita akan mudah mengajak pembaca untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah masalah. Karena apa? Ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Seharusnya menurut undang-undang begini, senyatanya ternyata beda. Misalnya menurut undang-undang pernikahan itu harus dicatat. Kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan. Itu namanya masalah. Nah, kemudian yang saya beri warna ungu itu adalah apa yang seharusnya, bisa kita kutip dari undang-undang, dari ketentuan fikih, dari pendapat para ulama, dan sebagainya. Yang warna hijau itu adalah apa yang senyatanya, itu adalah cara mengantarkan masalah. Nah, apa yang senyatanya itu bisa merupakan hasil pengamatan kita langsung, bisa hasil wawancara, bisa laporan penelitian terdahulu milik orang lain maupun milik kita sendiri, bisa juga media massa maupun laporan dari lembaga resmi. Nah, kemudian setelah itu di dalam pendahuluan harus ada pernyataan bahwa penting untuk membahas masalah ini. Nah, lalu Anda buat argumentasi, apa pentingnya? Nah, apa pentingnya itu jangan subjektif, tetapi berdasarkan teori-teori. Nah, maka Anda harus memaparkan teori yang akan dipakai untuk membahasnya. Nah, kemudian kutip juga hasil penelitian-penelitian terdahulu dalam topik yang sejenis. Lalu terakhir Anda bisa menyebutkan bahwa tulisan ini tujuannya apa. Nah, jadi yang tadi ditulis dalam abstrak, di dalam latar belakang juga harus ada dan harus sama. Kemudian selanjutnya setelah pendahuluan adalah metode penelitian. Ini khusus bagi artikel hasil penelitian. Silahkan di dalam subbab ini, subbab metode penelitian, Anda tulis. Anda meneliti ini menggunakan jenis penelitian apa. Kalau ini adalah penelitian hukum, Anda bisa menulis penelitian hukum empiris atau normatif, kualitatif atau kuantitatif. Nah, kemudian pendekatan. Pendekatan itu apakah ini studi kasus, atau ini studi perbandingan, atau ini studi sejarah hukum, dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa tuliskan juga di situ. Kemudian apa sumber datanya. Kalau Anda menggunakan penelitian lapangan, Anda harus menyebutkan sumber data, misalnya berupa orang, narasumbernya siapa, informannya siapa. Kalau pakai kuantitatif, respondennya siapa. Kalau Anda menggunakan library research yang tidak ketemu orang, maka sebutkan dokumen-dokumen bahan hukum yang Anda pakai itu apa saja. Nah, kemudian yang sangat penting adalah teknik pengumpulan data. Anda mengumpulkan data dengan cara apa? Nah, jangan lupa teknik analisis data. Nah, ini bisa Anda merujuk pada buku-buku metodologi penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, setelah metode penelitian selesai, maka subbab selanjutnya adalah pembahasan. Di dalam pembahasan ini, yang perlu Anda tuliskan pertama adalah memaparkan data. Memaparkan data itu artinya menuliskan apa sih yang Anda peroleh dari sumber data yang Anda teliti, kalau memang ini hasil penelitian. Kalau bukan hasil penelitian, Anda bisa menulis argumentasi Anda. Apa namanya? Misalnya tadi Anda menawarkan gagasan untuk mempidanakan pelaku perceraian sepihak. Nah, maka di situ Anda mulai membahas mulai dari dampak perceraian sepihak menurut para peneliti terdahulu begini bla 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 bla. Nah, ini kalau dibiarkan akan bagaimana bla 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 bla. Kemudian Anda tawarkan seharusnya ada hukum yang mempidanakan. Nah, kemudian di situ apa argumentasi Anda?
Nah, itu dipaparkan di situ, analisis, lalu dianalisis dalam analisis kita merujuk pada teori yang sudah disiapkan di pendahuluan. Jadi antara pendahuluan dengan pembahasan itu harus nyambung, jangan yang satu ke sana, yang satu ke sini. Sering terjadi untuk penulis-penulis pemula itu antara teori yang disiapkan dengan teori yang betul-betul dipakai di dalam pembahasan itu tidak sama. Nah, itu harus diperhatikan bahwa Anda menggunakan teori apa, ya itu yang Anda pakai. Kemudian setelah dianalisis dimaknai. Ini artinya apa ya? Nah, setelah dimaknai, jadi ketika Anda menemukan data yang banyak dari lapangan atau dari buku, itu Anda tidak cukup hanya mengutip saja, tapi harus ditafsirkan. Ditafsirkan maksudnya apa data ini. Nah, penafsirannya dengan apa? Dengan perspektif yang Anda pilih. Kalau menggunakan perspektif hukum feminis, berarti menggunakan perspektif perempuan, ya Anda harus setia bahwa yang Anda pakai adalah cara pandang perempuan, sehingga artikel ini berpihak pada kepentingan perempuan. Nah, kemudian kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, maka cara yang paling mudah adalah mengulang secara singkat hasil penelitian global saja. Nah, setelah itu kemudian dihubungkan dengan teori yang dipakai. Maksudnya apakah temuan Anda itu menguatkan teori yang sudah Anda siapkan itu, atau membantah, atau Anda ternyata menemukan varian baru dari teori yang sudah ada. Nah, itu harus dicantumkan di dalam kesimpulan. Kalau itu bukan kalau itu bukan hasil penelitian, nah maka kesimpulannya juga diambil dari kalimat yang paling pokok di dalam subbab pembahasan. Anda ulang lagi bahwa misalnya tadi pengaturan tentang pernikahan antara WNI PNS dengan WNA sangat penting untuk dalam rangka membuat kepastian agar anggaran negara itu tidak salah sasaran. Nah, misalnya seperti itu. Salah sasaran karena kalau diberikan kepada WNA, maka diberikan kepada orang yang tidak berhak. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian terakhir dalam penulisan jurnal, jangan lupa menulis daftar pustaka. Daftar pustaka itu cara penulisannya urut, biasanya namanya dibalik. Kalau di catatan kaki namanya tidak dibalik, Zulfatun Nikmah ya tetap Zulfatun Nikmah, tetapi dalam daftar pustaka pada umumnya dibalik, Nikmah, Zulfatun. Nah, kadang-kadang Zulfatunnya tidak ditulis lengkap, tapi cuma Z, begitu saja. Kalau di artikel-artikel jurnal internasional biasanya disingkat. Nah, kemudian urutan judul buku, kemudian penerbit, kota, itu mengikuti gaya selingkung jurnal yang bersangkutan. Jadi bisa saja berbeda, ada yang menulis tahunnya dulu, ada yang menulis judulnya dulu, baru tahunnya. Nah, itu harus dilihat aturan dari jurnal yang kita tuju. Nah, kemudian kalau daftar pustakanya, referensinya itu dari internet, kita juga harus menuliskan linknya atau tautannya dan menuliskan kapan kita mengakses link itu. Nah, demikian paparan saya tentang menulis jurnal ilmiah, baik yang berupa ulasan buku atau book review, artikel konseptual maupun artikel hasil penelitian. Saya berharap paparan ini bisa membantu Anda untuk mengenal dan latihan menulis jurnal. Nah, sebagai latihan mungkin Anda bisa juga mengunduh beberapa naskah jurnal yang sudah terbit untuk dipelajari
pendahuluannya, abstraknya, Anda bisa meng-cross-check apa yang saya paparkan, Anda identifikasi di dalam abstrak yang Anda baca, mana yang termasuk tujuan, mana yang termasuk latar belakang, mana yang hasil penelitian. Nah, itu menurut saya sebagai latihan bagi pemula bisa dilakukan dan sangat penting sekali sebelum Anda betul-betul menulis artikel sendiri. Jadi dengan membaca artikel lain yang sudah terbit. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.